Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novia Betsy sebagai moderator pada acara yang diselenggarakan oleh Notaris Indonesia serta calon-calon notaris. Tapi saya sebenarnya rekan-rekan ya. Rekan-rekan karena kelak kita nanti akan menjadi rekan antar satu dan lainnya. Uh, Ujian kode etik ini akan diselenggarakan 3 hari ya pelatihannya Ibu Betsy. Yang pertama tentang kode etik notaris, pemahaman dasar tentang kode etik notaris, bagaimana kita menjadi seorang notaris, apa saja kode etik yang ada. Yang kedua tentang undang-undang jabatan notaris, serta yang terakhir itu kita ada pembahasan soal-soal yang insya Allah akan keluar ketika ujian kode etiknya pada hari bulan ini ya Bu Betsy ya, ujian kode etiknya ya bulan ini ya. Ya, tanggal 30. Ya, tanggal 30 ya. Ya. Oke, lanjut. Kita langsung mulai saja ya, Ibu Novia Betsy. Etika. Setiap suatu pekerjaan maupun itu profesi pasti memiliki etikanya masing-masing. Mau itu profesinya pedagang atau dokter, bahkan kita juga notaris pasti ada juga etikanya. Nah, lanjut, Ibu Novia. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat, kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Etika nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman seseorang atau kelompok orang atau perkumpulan dalam mengatur tingkah lakunya. Etika dipakai dalam artian nilai-nilai dan norma-norma moral yang mengatur menjadi pedoman seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Ketika etika dipakai dalam artian perkumpulan, kumpulan azas atau nilai-nilai norma tersebut, moral tersebut, maka itu disebut dengan kode etik. Sedangkan etika sebagai ilmu disebut dengan filsafat moral, yaitu baik atau buruknya tingkah laku seseorang. Next, Ibu Novia. Oke, rekan-rekan selanjutnya yaitu moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau mors yang juga berarti adat, kebiasaan secara etimologis artinya itu ketika etika sama dengan kata moral, perbedaannya hanya pada bahasa asalnya. Etika dari bahasa Yunani sedangkan moral dari bahasa Latin. Kak Berten berpendapat bahwa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Oke, next, Ibu Novia. Pekerjaan dan profesi. Kita mengetahui bahwa pekerjaan dan profesi ini berhubungan erat. Bagaimana pekerjaan mencari dengan tujuan mendapatkan pendapatan, sedangkan profesi sebagai spesialisasinya dengan tujuan juga untuk mendapatkan suatu pendapatan. Oke, next, Ibu Novia. Bagaimana klasifikasi pekerjaan dan profesi? Yaitu yang pertama, pekerjaan itu dalam arti umum yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara maupun tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan. Sedangkan pekerjaan dalam arti tertentu yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual kita, baik sementara maupun dengan tujuan pengabdian. Sedangkan profesi, pekerjaan dalam arti khusus yang ditekuni pada bidang-bidang tertentu, seperti kita yang calon-calon notaris, profesinya kita harus melanjutkan S2 kenotariatan, dan ada juga dengan kemampuan fisik kita, intelektual kita, yang bersifat tetap, serta bertujuan untuk memperoleh pendapatan juga. Oke, next, Ibu Novia. Kriteria profesi. Bagaimana sih kriteria profesi itu? Yang pertama, meliputi bidang-bidang tertentu saja, yaitu spesialisasi tertentu saja, seperti dokter spesialisasinya apa, sedangkan kalau kita menjadi seorang notaris spesialisasinya bagaimana. Yang kedua yaitu berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus. Yang ketiga bersifat tetap dan terus-menerus. Yang keempat lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan.
Yang kelima, bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Yang terakhir yaitu terkelompok dalam suatu organisasi profesi. Jadi dalam profesi itu pasti ada organisasinya tersendiri, seperti kedokteran pasti ada Ikatan Dokter Indonesia. Kalau notaris INI, Ikatan Notaris Indonesia. Sedangkan pengacara ada juga Perardi dan lain-lain. Setiap organisasi profesi ini mempunyai acuan mengenai cita-cita, nilai-nilai yang bersama yang disebut dengan kode etik. Lanjut Ibu Novia. Nilai moral profesi. Bagaimana sih nilai moral profesi itu? Yang pertama, berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi. Yang kedua, menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi tersebut. Yang ketiga, idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi. Sedangkan untuk poin-poin yang ada pada nilai moral profesi hukum nih, kan kita pada spesialis kenotariatan ya. Nah, apa saja sih moralnya yang ada pada profesi kita sebagai anak-anak hukum nih? Yang pertama itu kejujuran, otentik, bertanggung jawab, kemandirian, serta keberanian moral yang harus ada pada profesi hukum. Lanjut. Nah, ini untuk pembahasan poin-poin dari hal tersebut, yaitu nilai moral profesi hukum. Yang pertama, kejujuran. Jadi kita sebagai profesi hukum ini wajib mempunyai kejujuran, itu yang pertama. Itu sikap terbuka, sikap wajar. Yang kedua, otentik, yang dalam artian tidak menyalahgunakan wewenang kita, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat kita. Jangan sampai kita sebagai seorang notaris merendahkan martabat kita di mata klien atau bagaimana. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan klien. Yang keempat, berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, dalam artian kita harus memiliki sikap-sikap yang bijaksana dan kehati-hatian. Yang kelima, tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial. Yang maksudnya yaitu semisal perkumpulan organisasi notaris, kita mengikuti seminarnya, mengikuti acara-acara yang ada, yang di pengurus daerah ngadain acara, kita usahakan harus mengikutinya. Yang ketiga itu bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu dalam artian yaitu kesediaan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya, bertindak secara proporsional tanpa membeda-bedakan A, B, C. Yang ketiga, kesediaan melakukan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya. Ya, seperti yang diketahui bahwasanya untuk setelah kita menjadi notaris, kita kan wajib melaksanakan laporan bulanan, ada laporan bulanan yang wasiat, dan lain-lain. Yang keempat, keberanian moral, yaitu menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, dan pungli. Yang kedua, menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang. Yang terakhir itu kemandirian moral, yaitu tidak mudah terpengaruh dan mampu mempunyai pendirian sendiri. Kita ya jangan sampai terpengaruh sama klien ya, ketika misalnya klien datang ke kita, mereka curhat ini itu. Nah, kita jangan sampai terpengaruh dengan curhatannya. Tetap kita harus berhati-hati. Oke, lanjut Ibu Novia. Oke, kita masuk tentang organisasi notaris. Dalam pasal 82 UU JN, notaris ini kan berhimpun dalam satu wadah, yaitu organisasi notaris yang wadahnya ialah Ikatan Notaris Indonesia. Satu-satunya tunggal wadah notaris, beda dengan advokat. Advokat kan banyak mereka wadahnya. Kita beda, kita hanya memiliki satu wadah. Organisasi notaris sebagaimana dimaksud tersebut merupakan satu-satunya wadah profesi notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi notaris.
Ketentuan mengenai penetapan pembinaan dan pengawasan organisasi notaris diatur dengan peraturan menteri. Oke, lanjut Ibu Novia. Oke, bagaimana sih sejarah singkatnya Ikatan Notaris Indonesia ini? Nah, Ikatan Notaris Indonesia ini disingkat dengan INI atau ini adalah perkumpulan atau organisasi bagi para notaris-notaris. Berdirinya sejak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum berdasarkan government based lead atau penetapan pemerintah pada tanggal 5 September 1908 nomor 9 yang merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia. Sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapatkan pengesahan dari pemerintah berdasarkan anggaran dasar perkumpulan yang telah mendapatkan penetapan Menteri Kehakiman pada tanggal 4 Desember 1958 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Maret 1959 nomor 19, serta tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 6 dan perubahan anggaran dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berdasarkan SK tanggal 12 Januari 2009 dengan nomor sekian. Oleh karena itu, sebagai dan merupakan organisasi notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 117 serta tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4432. Dan mulai berlakunya, ini mulai berlakunya pada tanggal 6 Oktober 2004. Serta telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara pada tahun 2014. INI sendiri berdiri di ibu kota negara berdasarkan azas Pancasila dan Undang-Undang 1945, INI berdiri sejak tanggal 1 bulan 7 1908 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, kita lanjut. Bagaimana sih berdirinya Ikatan Notaris Indonesia? Terkadang nanti ada juga pertanyaannya ketika ujian tersebut. Coba deh kamu jelaskan bagaimana sejarah singkatnya berdiri Indonesia. Nah, terkadang ada juga pertanyaan terkait hal ini. Teman-teman bisa ngeboldnya ya. Masa pemerintahan Hindia Belanda bermula dari pemerintahan Hindia Belanda. INI merupakan perkumpulan yang tujuannya sebagai ajang pertemuan dan bersilaturahmi antara para notaris yang menjadi anggotanya. Berdasarkan Boodschap van Kandidat Notarissen in Nederland zijn Kolonijn dan Boodschap der Notarissen di negeri Belanda, diakui sebagai badan hukum atau resperson dengan government based lead atau penetapan pemerintah pada tanggal 5 September 1909 di Batavia atau sekarang disebut dengan di Jakarta ya. Nah, tanggal 1 Juli 1908 anggaran dasarnya pada tanggal 4 Desember 1958. Nah, pada masa itu pengurus notaris ini berkebangsaan Belanda, yaitu Van Swiegers, Charpentier Alting. Ada Dennis serta Robe, ada Dermer, dan anggota perkumpulan terdiri dari notaris dan calon notaris Indonesia pada waktu Hindia Belanda. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, kita langsung masuki kode etik ya, kode etik profesinya langsung. Ikatan Notaris Indonesia atau INI sebagai suatu organisasi profesi wajib memiliki kumpulan nilai moral untuk mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Kumpulan nilai moral tersebut merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan merupakan nilai moral yang hakiki yang tidak
dapat dipaksakan dari luar. Apa saja sih kode etik yang meliputi seorang notaris ini? Yang pertama, etika kepribadian notaris. Yang kedua, etika menjalankan tugas jabatannya. Bagaimana kita nanti para rekan-rekan semua setelah menjadi notaris, bagaimana sih kita menjalankan jabatan kita, marwah kita sebagai notaris. Lalu yang ketiga tentang etika kita pelayanan terhadap klien. Jika klien marah-marah, kita jangan malah marahin balik, kita tetap harus ramah tamah. Karena ya balik lagi karena pekerjaan kita juga termasuk pelayanan, jasa pelayanan juga. Nah, yang keempat, etika hubungan sesama rekan notaris, yaitu etika pengawasan, jangan antar sesama notaris saling menjatuhkan, jangan sampai. Nah, lanjut Ibu Novia. Kode etik notaris. Kode etik notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan atau ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatannya. Nah, itu ada pada pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris. Nah, kode etik ini berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notarisnya baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Itu terdapat pada pasal 2 Kode Etik Notaris. Nah, apa saja sih materinya dalam Kode Etik Notaris ini? Yang pertama, kewajiban kita, yaitu kewajiban dalam sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam rangka menjalankan dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran, harkat dan martabat jabatan notaris. Yang kedua yaitu larangan. Apa saja sih larangannya? Yaitu adalah sikap, perilaku, dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris. Nah, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris. Yang selanjutnya yaitu sanksi. Sanksinya yaitu satu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan. Yang dimaksudnya yaitu sebagai sarana, Dewan Kehormatan sebagai sarana upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Yang terakhir yaitu eksekusi yang putusannya dari Dewan Kehormatan yang telah mempunyai hukum tetap. Jadi eksekusi terakhir ini dari Dewan Kehormatan langsung. Bagaimana ketika notaris menghadapi kode etiknya, apakah dia telah melanggar kode etik. Nah, itu yang nanti memutuskan itu Dewan Kehormatan nantinya. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, bagaimana sih kewajiban kita sebagai notaris? Kewajiban kita sebagai notaris nih. Nah, rekan-rekan semua ini kalau nggak salah ini biasanya keluar juga nih. Bagaimana sih kewajiban dalam ujian UKAN-nya ya? Bagaimana sih kewajibannya seorang notaris itu? Nah, yaitu notaris kan maupun orang lain yang selama memangku jabatannya memiliki kewajiban yaitu memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik. Itu terdapat pada pasal ini ya, pasal 3 ya biasanya ya. Ya, pasal 3 ya. Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik. 2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. 3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. Nah, kita nih jangan sampai kehormatan perkumpulan kita sampai tercoreng lah di mata yang lain. Nah, jangan sampai. Nah, yang keempat, kita wajib berperilaku jujur. Nah, mandiri, tidak berpihak. Yang mana kita nanti kan teman-teman yang calon-calon notaris, nah kan kita tidak boleh berpihak ke si A, ke si B. Nah, kita kan tidak boleh karena kita berdiri di tengah-tengah.
Nah, kita harus bersikap amanah, seksama penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Yang kelima, meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki, tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan saja. Soalnya nanti kalau misalkan klien datang, mereka pasti curhatnya banyak. Tidak sebatas tentang ilmu pengetahuan, pasti yang lain juga mereka pada curhat. Nah, setidaknya kita bisa memberikan insight kita ke mereka juga, ke klien-klien kita juga. Nah, yang keenam, mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Nah, ini juga mengutamakan ya kepentingan masyarakat ya. Ketika masyarakat datang ke kita, oh ada kasus lah, ini Bapak Notaris, ini Bu Notaris, ini bagaimana ya solusinya ya. Nah, sama seperti yang untuk negara yang seperti kemarin eh, apa namanya yang Koperasi Merah Putih. Nah, itu kan pada notaris kan pada sibuk-sibuk semua itu untuk pendirian 80.000 Koperasi Merah Putih, itu bahkan sampai malam mereka bekerja. Nah, yang ketujuh, memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Nah, ini yang ketujuh ini ya jika mereka yang tidak mampu ya kita janganlah sampai maksudnya itu jangan sampai memungut honorarium lah. Pokoknya jangan terlalu minta imbalan lah atau kita bisa kita nggak percaya oh orang ini kok bisa bilang nggak mampu, kita bisa meminta surat tidak mampunya bisa kita minta. Nah, yang kedelapan, menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatan sehari-hari. Nah, maksudnya bagaimana teman-teman sekalian? Karena kita nanti teman-teman jadi notaris itu kantornya harus hanya ada satu tempat di kedudukan loh ya, kedudukan ya. Kalau untuk wilayah kerja kan notaris kan satu provinsi, sedangkan di tempat kedudukannya ini kota atau kabupaten. Jangan sampai nanti misal kedudukannya di Kota Semarang, terus kantornya kok ada dua, ada dua nih. Kok bisa ada ininya lagi di Demak atau di mana? Nah, itu kan tidak boleh karena kantornya itu harus satu tempat, harus di tempat kedudukannya. Yang kesembilan, memasang satu papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 kali 40, 150 kali 60 atau 200 kali 80. Nah, ini biasanya juga ada nih pertanyaan nih nanti nih biasanya ya. eh, Berapa saja sih ukuran papan namanya yang untuk notaris? Nah, terus apa saja yang dimuat dalam papan nama tersebut? Nama lengkap dan gelar yang sah. Yang kedua, tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris. Yang ketiga, tempat kedudukan. Yang keempat, alamat kantor dan nomor telepon. Lalu dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan nama ya, maksudnya itu misal nanti kantor rekan-rekan sekalian tidak memungkinkan nih papan apa namanya pelangnya berdiri. Nah, itu bisa nanti ditempel aja nanti itu di depan kantornya, ditempel bahasa notaris A dan SK nomor sekian, berkedudukan di mana, nah, alamat sekian. Nah, itu bisa ditempel aja nanti. Lanjut Ibu Novia. Lanjut tentang kewajiban tadi ya, teman-teman. Kita sebagai seorang notaris nanti kita wajib hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan. Nah, kelak nanti teman-teman sekalian telah menjadi seorang notaris nih. Nah, itu kalian diusahakan aktif dalam kegiatan perkumpulan, baik itu Pengda maupun Pengwil maupun nanti semisal nih pusat ngadain seminar, nah itu kita aktif mengikutinya. Nah, seperti biasanya sih aktifnya itu di Pengda ya, biasanya aktifnya di Pengda. Yang selanjutnya menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan. Nah, selanjutnya membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. Nah, ini kan tiap bulan biasanya ada uang iuran. Itu pun dipotong langsung dari rekening rekening notarisnya biasanya. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia,
melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan, menjalankan jabatan notaris di kantornya kecuali karena alasan-alasan tertentu, menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dan melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi. Nah, yang ini itu kan nanti kan teman-teman ini misalkan teman-teman udah jadi notaris nih, terus dapat klien. Nah, ada nanti kliennya konsulnya tentang ini. Nah, teman-teman kan bisa saja misal kita tidak mengetahui hal tersebut. Nah, itu teman-teman bisa minta insight dari teman yang rekan yang lain. Bisa minta bantuan, saya ada kasus ini nih, bagaimana pandangannya? Nanti bisa saling bertukar pikiran. Nah, selanjutnya memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan status sosialnya. Membuatkan akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan khusus undang-undang tentang jabatan notaris dan kode etik. Nah, teman-teman ketika kita sudah menjadi notaris, jangan langsung ketika kliennya datang kayak pakai baju biasa aja, celana biasa aja pendek gitu. Nah, jangan langsung ngejudge. Nah, itu nggak boleh. Siapa tahu itu kliennya, wah klien yang ini nih. Nah, jangan sampai langsung ngejudge-nya. Jangan sampai dibeda-bedain, dia pakai kayak gini, nggak ada ininya lah. Nah, jangan sampai seperti itu. Tetap eh, tetap layani mereka dengan baik, dengan hormat, sesuai jabatan kita. Oke, lanjut Ibu Novia. Nah, selanjutnya larangan. Larangan ini terdapat pada pasal 4. Apa saja sih larangannya yang dalam kode etik nih? Notaris maupun orang lain atau yang memangku jabatan notaris dilarang mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang atau kantor perwakilan. Nah, misal segini, rata-rata pada gini sih ya, ada kasus kayak gini juga. Mereka si A notarisnya di kota A, nah kok karyawan dia bikin kantor di kota B, terus yang nyalin karyawan notaris tersebut. Nah, itu sebenarnya nggak boleh tiba-tiba buka cabang lah atau bagaimana ada kantor perwakilan lah yang menjalankan malah karyawannya. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Lanjut, memasang papan nama dan atau tulisan yang berbunyi kantor notaris di luar lingkungan kantor. Nah, maksudnya itu jangan sampai ada papan nama kita ini tidak berada di luar lingkungan kantor kita. Misalnya kantor kita di alamat sini kok tiba-tiba ada papan namanya juga yang di ujung. Nah, itu nggak boleh juga. Pokoknya harus satu papan nama. Nah, selanjutnya melakukan publikasi atau promosi diri baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. Nah, maksudnya itu yaitu seperti teman-teman ketika udah memangku jabatan notaris ini, ada rekan kita nikah ini. Nah, kita misalnya nikahnya di kota A, jauh lah dari kota kita. Kita mau ngasih karangan bunga, terus kita bikin selamat berbahagia menempuh hidup berbahagia dari si A, notaris kota B ke notaris kota A. Nah, itu nggak boleh dicantumin notaris kota A-nya. Paling kita bolehnya nama kita, nama panjang kita sama gelar. Nah, kita nggak boleh nyantumin jabatan kita. Sama juga kayak bela sungkawan juga nggak boleh kita nyantumin jabatan kita ini sebagai notaris. Nah, selanjutnya itu bekerja sama dengan biro jasa, orang atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara atau mencari atau mendapatkan klien. Lanjut, menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain. Yang keenam, mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Nah, ini kan tidak boleh mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Yang ketujuh, berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara lain. Yang maksudnya itu misalnya ada klien nih, ini di notaris ini lebih ini nih, lebih murah nih. Nah, terus kita
jangan sampai kita bikin bujukan lah kepada saya aja, saya lebih gini-gini ya. Itu tidak boleh ya rekan-rekan sekalian, nanti kalau kelak sudah menjabat sebagai seorang notaris. Yang kedelapan, melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. Maksudnya itu ketika klien datang terus memberikan kan dokumennya kepada kita nanti, kepada teman-teman sudah menjadi notaris ya. Nah, setelah diserahkan itu kita kan tentu nanti memberitahu apa saja sih keperluannya. Nah, kita jangan sampailah membuat psikologis klien itu kayak takutlah kepada kita atau bagaimana sampai dia saya tetap sama si inilah, karena itu kita nggak boleh sebenarnya, jangan sampai, tapi kita tetap menjalankan jabatan kita ini secara berwibawa, bijaksana. Nah, yang terakhir, melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris. Maksudnya itu bagaimana ya rekan-rekan? Kan pada faktanya sekarang aja notaris ini kan beribu-ribu ya, beribu-ribu. Tapi ya baik lagi nanti teman-teman sudah menjadi notaris, sudah buka kantor, percayalah rezeki itu tidak akan kemana. Rezeki itu tidak akan kemana, jadi jangan sampailah antar sesama kita harus timbulnya persaingan yang tidak sehat, jangan sampai. Oke, lanjut Ibu Novia. Yang 10, menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. Nah, maksudnya ini bagaimana rekan-rekan sekalian ketika kalian telah menjadi seorang notaris, kalian jangan sampai honorariumnya ini misal perkumpulan mengaturkan honorariumnya segini-segini. Nah, usahakan janganlah di bawah itu. Jangan lebih rendah lah dari honorarium ditetapkan oleh perkumpulan. Nah, yang ke-11, mempekerjakan dengan sengaja orang yang berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan lebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor notaris lainnya. Nah, ini juga hati-hati teman-teman. Kadang kan karyawan kantor notaris ini ngasih inilah, misalnya tiba-tiba kita ketika rekan mempunyai karyawan, terus kan kadang ada kan karyawan yang nakal itu seperti klien datang terus dioper malah ke notaris lain padahal berkas sudah masuk ke kita. Nah, itu jangan sampai, kita tidak boleh misalnya rekan-rekan menerima berkas tersebut. Nah, jangan sampai, lebih baik diberitahukan saja kepada notaris bersangkutan. 12, menjelekkan atau mempermasalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal ini seorang notaris menghadapi atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius. Kesalahan dibuatnya dengan cara tidak bersifat, jangan sampai bersifat menggurui. Kan kita wajib memberitahukan kepada rekan kita ini, bahwasanya punten Mas, ini saya dapat akta Mas ini. Nah, kita wajib memberitahunya dengan kasih masukan. Jangan sampai kita menggurui lah. Jangan sampai kita menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan lah terhadap klien maupun rekan sejawat. Nah, lebih baik nanti kita kasih tahu lah kepada rekan kita. Misalnya dia aktenya ada yang salah, tapi belum direnvo atau bagaimana. Nah, itu kita bisa nanti ngasih insight kita lah. Ya, toh kalau dia yang nggak nerima ya udah. Yang penting kan kita telah memberitahu secara ini ya, secara tidak menggurui, kita kasih tahu baik-baik juga. Selanjutnya, tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial. Yang ke-15, 15, menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ke-16, membuat akta melebihi batas kewajaran. Yang ke-16, membuat
melebihi batas kewajaran dan batas jumlah ditentukan oleh Dewan Kehormatan. 17 mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan atau pembuatan akta. Maksudnya ini misal ada nih, saya lelang-lelangan pekerjaan ini di inilah orang lain lah. Ini ada kerjaan ini, ada yang mau ngambil nggak? Nah, sebenarnya itu nggak boleh, tapi kan ya terkadang mau bagaimana ya. Ya, tapi jangan sampai lah ya rekan-rekan, kalau ketika kalian nanti buka kantor ya jangan sampailah seperti itu. Lanjut Ibu Novia. Nah, apa saja sih pengecualiannya? Ini terdapat pada pasal 5. Hal-hal dalam pengecualiannya ini yang tidak termasuk pelanggaran, memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat karangan bunga, ataupun media lainnya yang dengan tidak mencantumkan nama jabatan kita, tetapi hanya nama. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika ada teman-teman kita nikah ini, kita memberikan karangan bunga. Nah, jangan sampai kita mencantumkan nama jabatan kita ini. Misal si Fulan notaris Kabupaten A. Nah, kita nggak boleh dibikin notaris Kabupaten A. Lebih baik dicoret aja. Pokoknya jangan sampailah kita paling kasih namanya misal si Fulan SHMKN. Nomor 2, pemuatan nama dan nama alamat notaris dalam buku panduan nomor telepon, fak dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom atau instansi atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Nah, ini nggak apa-apa karena ini kan kayak seperti ya kartu nama kita lah sebenarnya. Nah, yang ketiga, memasang satu tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 kali 50 dengan dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 1 meter dari kantor notaris. Maksudnya ini gimana rekan-rekan? Anggap deh teman-teman semuanya nanti buka kantor. Misalnya pengennya buka kantor di tepi jalan besar nih, ya tahu aja lah. Kalau rekan-rekan kan nyewa juga mahal, tepi jalan besar itu mahal itu nyewanya itu, apalagi di kabupaten atau kota-kota yang besar lah ya. Nah, nggak apa-apa ngambilnya di perumahan atau masuk gang. Nah, itu kita boleh menambahkan pelang kecil bahwasanya notaris. Nah, terus kasih tanda kayak panah gitu, notaris 100 meter. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, yang terakhir, memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku notaris. Oke, lanjut Ibu Novia. Ini tuh biasanya keluar teman-teman, nanti bisa aja pertanyaannya ya, ntar soalnya tuh ada esai, nah esai ini beranak nanti ini. Nah, biasanya nanti ada juga pertanyaan pasti masukin pasal. Nah, nanti ada juga ketika wawancara bertanyanya apa saja sih pengecualiannya. Nah, itu biasanya masuk juga. Yaitu ya selanjutnya sanksi. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa pertama teguran, yang kedua peringatan, yang ketiga pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, ya, yang keempat pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, yang kelima pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan, yang kedua penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Ketiga, Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutus dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa dari notaris aktif perkumpulan terhadap pelanggaran norma susila atau norma perilaku ya yang merendahkan harkat dan martabat jabatannya, martabat seorang notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Yang keempat, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh orang lain yang sedang dalam menjalankan jabatan notaris dapat dijatuhkan sanksi teguran atau peringatan. Yang kelima, keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran peringatan tidak dapat diajukan banding. Yang keenam, keputusan Dewan Kehormatan Daerah atau DKW Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Yang ketujuh, keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat
atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongresnya. Yang kedelapan, Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum. Yang sekarang itu Menteri Hukum ya, bukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, karena kan Kemenkumnya udah pecah ya. Lanjut, Ibu Novia. Ini pasal 7 ya, pasal 7 kode etik ya. Bagaimana sih tata cara penegakan kode etiknya? Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan pada tingkat, ada tingkatannya nih rekan-rekan. Yang pertama pada tingkat kabupaten kota oleh pengurus daerah dan ke Dewan Kehormatan Daerah. Yang kedua pada tingkat provinsi oleh pengurus wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah. Yang ketiga atau terakhir pada tingkat nasional oleh pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. Fakta dengan pelanggaran Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Wilayah atau DKP Pusat dapat mencari fakta atau dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain, disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan. 2. Pelanggaran atau penerimaan pengaduan terlebih dahulu diperiksa oleh satu Dewan Kehormatan, tidak boleh lagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan lainnya. Lanjut, Ibu Novia. Nah, bagaimana sih pencatatan atas sanksi dan dalam pelanggaran kode etik? Yang pertama, pengurus pusat wajib mencatat dalam buku daftar anggota perkumpulan atas setiap keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, tanpa mengurangi dalam pasal 13, tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi, maka terhadap anggota perkumpulan telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai notaris oleh instansi yang berwenang. Maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam perkumpulan. Yang ke-14, bagaimana ketika ada pelanggaran terhadap kode etik nih? Pada pasal 14-nya itu pengenaan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 di atas wajib diberitahukan oleh pengurus pusat kepada majelis pengawas daerah dan tembusnya langsung disampaikan kepada Menteri Hukum. Pengurus dan Dewan Kehormatan berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan kepada anggota dan masyarakat tentang kode etik. Lanjut. Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia nomor 23 garing Perkum INI 2021 tentang penyelenggaraan kode etik nih, rekan-rekan. Nah, ujian kode etik notaris ini atau UKEN adalah ujian yang wajib diikuti oleh setiap calon notaris yang telah selesai melaksanakan program magang dengan dibuktikan dengan sertifikat magang yang pada setiap semester kan kita mengikuti ujian magang bersama. Nah, lalu ada juga surat magangnya juga. Nah, itu yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia sebelum calon notaris yang bersangkutan diangkat sebagai notaris untuk dapat mengikuti UKEN nih. Nah, rekan-rekan mulai sekarang langsung dipersiapkan itu syarat-syaratnya. Jangan sampai nanti ketinggalan ketika ujiannya telah, misal kalau nggak salah itu H-1 itu daftar ulang ya, seingat saya ya. Iya, daftar ulang itu harus ready tuh semuanya. Oh, yang harus sudah legalisir. Apa yang wajib dibawa. Kalau bisa disimpan juga di HP PDF-nya itu loh, harus disimpan. Terus maka calon notaris harus memenuhi syarat. Apa saja syaratnya sih? Nah, telah terdaftar sebagai ALB INI. Sekarang kan sudah tidak dualisme lagi. Nah, sekarang kan ada satu perkumpulan lah. Yang sebelumnya kan ada dualisme, ya tahu aja lah yang permasalahan sebelumnya.
Nah, yang kedua, sudah menjalani magang secara nyata ya, secara nyata di kantor notaris minimal selama 24 bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan magang dari notaris penerima magang. Yang ketiga, telah mengikuti magang bersama sebanyak 4 kali yang memuat materi 4 semester dari kurikulum magang yang dibuktikan dengan sertifikat magang dari Ikatan Notaris Indonesia. Yang keempat, telah mengumpulkan skorokannya 18 poin. Nah, ini jangan sampai lupa loh teman-teman. Pokoknya 18 poin ini dalam artian satu harus memenuhi tiga poin ini. Maksudnya 3 poin, 3 seminar ya. Seminar Pengda, seminar Pengwil, seminar pusat. Nah, minimal 3 ini harus ada. Nah, nanti ketika 3 ini sudah mencukupi, nah kita boleh melengkapinya. Misalkan Pengda, seingat saya ya, Pengda 2 poin ya, Pengda 2 poin, Pengwil 4 atau berapa ya, saya lupa. Nah, yang PP 6 ya, pusat 6 ya. Pusat 6. Nah, itu 3 itu harus ada. Jangan misalnya 18 poin ini cuma ada Pengda semua. Nah, itu tidak boleh. Nanti bakalan tidak bisa mengikuti, bahkan jangankan tidak mengikuti, langsung ditolak nanti waktu pendaftarannya. Jangan sampai ya rekan-rekan sekalian. Ada misalnya rekan belum, aduh saya lupa, misalnya seminar ini belum ada, poin buat seminar pemilih belum ada. Nah, kalau bisa sekarang cari seminar sebelum UK-nya terlaksana. Pendaftarnya kalau nggak salah bukannya Senin ya pendaftarannya. Nah, cari itu. Nah, saya belum tahu pendaftarannya sampai tanggal berapa ya. Pokoknya pembukaan itu dari tanggal 6. Nah, usahakan harus dilengkapi ya poin-poinnya, seminar pusat, seminar Pengwil, seminar Pengda. Lanjut Ibu Novia. Nah, ini bagaimana sih tata cara penyelenggaraan ujian kode etik? Nah, atau UKAN. Nah, UKAN ini dilakukan dengan 3 tahap, teman-teman. 3 tahap, yaitu pertama ada pembekalan. Sebelum kita ujian itu kita ada pembekalan langsung dari pengurusan pusat. Ada pembekalan, nanti kita ada pembekalan sebelum ujian. Nah, itu juga biasanya itu harus diperhatikan. Biasa ada juga kisi-kisinya, ada juga waktu pembekalan. Terus yang kedua ada tes tertulis nih. Tertulis. Nah, rekan-rekan sekalian yang calon notaris, pasal-pasal itu harus hafal loh. Pasal-pasal harus hafal. Karena nanti tertulisnya itu misalnya esainya ada beranak-anak itu, misal 1 yang tentang ini, ntar A gini. Nah, B ini gini. Nah, itu ada juga nanti waktu tes tertulis. Kalau bisa pasal harus hafal. Yang ketiga, yang terakhir ini wawancara. Nah, wawancara ini kita sama seperti rekan-rekan ketika ujian ALB wawancaranya. Maksud saya sama dalam artian nanti pengujinya ini ada dua. Penguji wawancaranya ada 2. Nah, bisa saja nanti pertanyaan tentang kayak dulu waktu ALB itu sampai suruh nyanyi himne INI. Nah, kadang ada itu juga, beberapa ya ada gitu juga. Tapi berapa ada lagi, ada pertanyaan standar lah terkait organisasi, ada juga pertanyaan tentang apa sih motivasi menjadi notaris. Nah, itu ada juga pertanyaannya ya. Tergantung penguji lagi lah ya. Bagaimana sih komposisi nilainya? 70% untuk tes tertulis, 30% untuk wawancara. Nah, pengumuman UKAN sendiri itu dilakukan selambat-lambatnya pada minggu ke-8 setelah pelaksanaan UKAN. Pengumumannya minggu ke-8 ya, biasanya. Nanti biasanya diumumin ke grup ya. Ada grupnya ya, kalau nggak salah di Telegram ya, ada grupnya itu. Yang pengurus pusat. Lanjut Ibu Novia. Udah terakhir ya, ya. Nah, sekian rekan-rekan sekalian penjelasan dari saya. Sebelumnya, jika teman-teman itu mempunyai apa namanya, saya sih waktu itu ada beli buku lah ya, beli buku kayak yang ini, apa ya, ini biasanya ini waktu itu diinin sama waktu saya ujian ALB, bukunya sampai sekarang masih ada, peraturan perkumpulan. Tapi bisa juga kalian download di websitenya, website Ikatan Notaris Indonesia maupun yang website lama ya ada juga. Nah, sedang di buku ini juga ada kode etik notaris. Biasanya kode etik notaris ini pertanyaan-pertanyaannya ini biasa secara ini juga sih sebenarnya. Nggak terlalu
nggak terlalu merujuk seperti ujian lah. Kalau ujiannya nanti itu kita harus nyebutin pasal-pasal. Misalnya MPD dalam pasal berapa, bla 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 bla. Nah, itu pasti kita harus tulis itu pasalnya. Jangan sampai tidak tulis pasalnya. Nanti takutnya poinnya kurang atau gimana. Dan hati-hati juga, ujian kode etik ini tidak ada remedialnya. Jangan sampai nggak lulus, karena dengar-dengar sih ya ada pengangkatan, tapi saya nggak tahu ya tahun ini ada pengangkatan atau belum, tapi dengar-dengar isu-isunya aja sih, isu-isunya ada pengangkatan. Nah, rekan-rekan jangan sampai tidak lulus ujian kode etiknya, harus lulus, harus. Pokoknya jangan sampai nervous lah ya waktu ujiannya. Kalau menurut saya sih sama kayak waktu kita ALB kemarin sih ujiannya ya. Kalau bagi saya waktu sama kayak ALB, pokoknya jangan sampai nervous lah atau gimana lah. Terus bagi yang udah berumur 27 atau yang belum 27 ini tapi udah mengikuti kode etik, ya yang belum berumur 27 ya harap bersabar untuk pengangkatan. Kan minimal pengangkatan notaris kan umur 27. Bagi saya sekian aja Ibu Novia untuk pemaparan materi tentang kode etik. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan, atau ada apa bisa lewat kolom chat lah ya Ibu Novia. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Zaki Ananda Putra SMKN. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin bertanya, silakan bisa komen di kolom chat. Kemudian sedikit refresh tadi, kemungkinan dari soal-soal kemarin ujian yang keluar itu ada di kewajiban pasal 3 angka 9 itu tadi yang disebutkan terkait papan nama, ukurannya itu jangan sampai salah, yaitu ada 3 ukuran, 100 kali 40, 150 kali 60, dan 200 kali 80. Kemudian ada di kewajiban juga angka 8, menetapkan satu kantor di tempat kedudukannya. Kemudian angka 18 ada membuat akta dalam jumlah batas kewajaran. Nah, batas kewajaran ini berapa sih? Nah, itu ada di 20 akta per hari. Ini di note saja. Untuk Kak Putri Surbakti boleh tulis di kolom chat pertanyaannya. Kemudian yang keluar lagi ada di larangan pasal 4. Mohon dicatat ya rekan-rekan. Ya, mohon dicatat. Ada di pasal 4 angka 3, yaitu melakukan publikasi atau promosi diri itu tidak diperkenankan. Kemudian ada di angka 10 terkait honorarium. Honorarium itu berapa? Jadi di kisaran range 0 sampai 100 juta itu maksimal 2,5%. Betul, 2,5%. Kemudian 100 sampai 1 miliar itu 1,5%. Dan di atas 1 miliar 1%. Itu ada di pasal 36 UJM. Kemudian terkait sanksi pasal 6 itu ada 5 pelanggaran. Nanti bisa dihafalkan, yaitu ada teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Ini Bu Novia ada pertanyaan ya dari Kak Vicky. Ini apakah persyaratan pendaftarannya SKCK diperlukan? Seingat saya sih tidak diperlukan ya SKCK ya. SKCK itu diperlukan nanti ketika pengangkatan. Pengangkatan itu SKCK minimal Polda, ya Polda. Polda atau ya Polda, tingkatnya Polda ya untuk notaris. Nah, ketika untuk pendaftaran tidak diperlukan. Nah, ini kalau untuk Kak Imade Andre, nanti kisi-kisinya juga akan saya ini juga hari terakhir kita nanti pembahasan soal serta kisi-kisi serta bagaimana sih tips dan triknya untuk UKAN nih, karena jujur aja kemarin itu yang UKAN yang sebelumnya ada yang nggak lulus kayak mereka nervous atau gimana.
Ada yang telat juga, ada yang berkas-berkasnya tidak lengkap. Lanjut Kak Riyadi ini saya langsung aja ya Ibu Novia. Apakah di tes tertulis ada buat akta secara lengkap dan studi kasus nggak Kak? Nah, seingat saya nggak ada ya. Karena ujian kode etiknya full tentang kode etik dan UUJN. Paling itu wawancara paling. Kalau untuk esainya ada. So, esainya ada sekitar 5 poin ya Ibu Novia ya untuk esainya ya. Dan itu bakalan beranak-anak untuk esainya. Bakalan beranak misal nomor 1 ada 5 ABC, nomor 2 ABCD, nomor 3 sampai ABC, nomor 4 ABCDE. Nah, itu ada nanti. Itu bakalan panjang itu. Jangan pokoknya harus ya kalau menurut saya sih harus ingat-ingat pasal ya, pasal UJN nanti. Karena toh pasti kita harus menulis pasal-pasalnya juga. Ini saya jawab untuk Kak Ersa. Izin bertanya, apakah fotokopi TTMB digalisir diperlukan saat registrasi pendaftaran UKAN? Iya, TTMB-nya dilegalisir ya Bu Novia ya? Dilegalisir kan ya? Untuk pendaftaran UKAN. Pokoknya kalian kalau bisa 2 rangkap ya. 2 rangkap. Dipisah-pisah itu. Misalnya misalnya ini khusus untuk apa namanya? Yang rangkap 1, rangkap 2. Nah, itu dipisah ya. Biar nanti tidak repot-repot ketika pendaftaran ulang. Dari Kak Putri Surbakti. Sertifikat magang 4 poin termasuk 18 yang wajib itu ya. Ya, sertifikat magang juga termasuk, kan sertifikat magang itu yang magang terakhir ya. Maber 4 terakhir itu 4 poin itu masuknya ke Pengwil. Tapi kalau saya waktu itu sih lumayan banyak ya poinnya ya. Iya. Waktu itu lumayan banyak. Magang juga ada. Saya lihat di tahun 2024 ternyata akan dibawa waktu registrasi diperlukan surat keterangan magang asli jika surat magangnya adalah asli tapi cetakan daripada scan PDF. Nah, ini saya waktu itu sih saya sih asli ya saya bawa, saya sama fotokopi juga saya bawa. Yang penting tanda tangannya basah. Iya, yang penting tanda tangannya basah, minta ininya legalisirnya ke Pengda ya, Pengwil minta legalisirnya. Surat keterangan magang ya, surat keterangan magang ke Pengda ya, Ibu Novia ya. Magang Pengda. Magang, iya Pengda. Izin bertanya, kecuali kalau magang bersama ya, nah itu baru Pengwil. Izin bertanya Kak, soal pilihan ganda ada berapa? Aduh, ada berapa? Kalau nggak sekitar 20 atau 30 ya Ibu Novia ya, pilihan ganda ya. Izin bertanya, kalau sertifikat internasional itu masuk juga ya, masuk ke pusat. Sertifikat ini PP biasanya. Boleh kata apa jadi permasalahan? Untuk sertifikat secara email apa harus di print pakai kertas sertifikat? Ya, kalau lebih baik di print pakai kertas sertifikat, lebih baik pakai kertas konkor itu ya. Konkor itu Pak, itu nggak apa-apa. Nggak ada jadi masalah juga sih biasanya kertas biasa. Tapi nanti kan bisa diliatin kalau misalnya ini kenapa ini, liatin aja scanannya. Kak Wahyu, bukannya apa ada bikin model akta? Enggak sih, nggak ada bikin model akta. Beda sama CAT ya. Kalau CAT iya, bikinnya model akta. Esainya itu akta. Kalau UKAN dari organisasi, enggak, sama sekali enggak ada bikin akta. Apakah ada passing grade-nya? Tidak ada. Tidak ada ada ya Bu Betsy passing grade-nya? Harusnya ada deh. Ada nggak ya? Udah saya lupa juga passing grade untuk ini UKAN. Izin bertanya, kita banyakin ngafal UJN. Perkum jangan, gimana ya? Pokoknya UUJN sama kode etik ya diutamain. Soalnya ruang lingkup UKAN-nya itu tentang UUJN dan kode etik, bukan yang perkumpulan. Sehingga saya waktu itu nggak ada pertanyaan perkumpulan sih ya. Ya nggak ada ya Ibu Novia ya, nggak ada ya. Memang fokus kepada kode etik dan UUJN. Kalau UKAN yang akhir tahun ini itu di pusat ya, di pusat. Nah, itu di pusat di Jakarta itu. Jadi
kayaknya nggak ada limpahan ke Pengwil atau bagaimana ya. Itu teman-teman harus apa namanya ya harus siap sedia, misalnya ada yang dari Sumatera, ada dari Aceh atau apa, itu harus siap-siap pesan hotel atau bagaimana. Kalau bisa dekat-dekat tempat pelaksanaannya. Pak Mas Hendra, ya beda Mas, beda. Kalau CAT kan waktu itu diselenggarakan oleh Kementerian AHU langsung, di Jenau langsung. Oh, tadi yang dilegalisir. TTMB dilegalisir oleh Pengwil. Ini biasanya legalisirnya itu udah dapat ketika kelar TTMB biasanya ya. Iya, ketika kelar TTMB itu biasa dapat legalisirnya juga. Nanti itu nggak ada ujiannya kayak CAT ya. Ujiannya itu nanti tertulis, tertulis ujiannya sama wawancara. Ya samalah seperti ketika rekan-rekan sekalian rekan-rekan sekalian waktu ujian ALB. Surat keterangan boleh legalisir Pengwil. Kalau surat keterangan magang biasanya sih Pengda ya Ibu Novia ya. Pengda, SKM Iya, Pengda. SKM Pengda. Itu onong Pengda. Tapi coba tanya lagi ke Pengdanya atau apakah boleh legalisir Pengwil. Kalau mabarnya beda provinsi repot dong Kak legalisirnya. Nah, ini nih Kak Riyadi, kalau mabarnya beda provinsi repot dong legalisirnya. Ini biasanya loh Kak, setiap kelar mabar itu eh, kita dapat legalisirnya biasanya ya. Iya, saya biasanya dapat legalisirnya loh. Ketika kelar mabar satu, ada legalisirnya kayak 3 fotokopi, itu ada legalisirnya. Mabar 2 juga seperti itu. Atau bisa Kak Riyadi menghubungi Pengwilnya apakah boleh, atau bisa menghubungi pusat ya. Tapi lebih baik saran saya lebih menghubungi pusat ya, melalui Telegram atau bagaimana ya. Esai nggak seperti CAT kan Kak, buat akta terus ya nggak seperti CAT. Di Mabar Banten tidak dapat Kak. Nah, ini buat Kak Vicky, coba hubungi Ibu Gita ya, coba hubungi Ibu Gita apakah untuk legalisirnya boleh tidak Pengwil atau bagaimana di Banten. TTMB wajib legalisir ya, kalau tidak dilegalisir gimana? Soalnya saya mabar di saya waktu itu legalisir ya, tapi apa bisa ya? Kayaknya nggak apa-apa juga Di, deh. Yang penting di, aslinya diurus aslinya segera dibawa. aja tapi better diurus segera aja karena Iya. pasti nanti disuruh legalisir. Ya saya takutnya itu ya, ketika Mm-mm. rekan-rekan sekalian, soalnya nanti itu kita itu ketika teman-teman mau daftar ulang itu kan dicek lagi semuanya, apanya ya, TTMB-nya dicek, sertifikatnya, sertifikat magangnya dicek, sertifikat eh, seminarnya juga dicek, benar tidak poinnya mencukupi. Nah, itu lebih baik ngurus sekarang. Kalau saran saya harus ngurus sekarang. Mas Zaki, penempatan hotel di kota mana? Saya di Cirebon. Untuk upload berkas nanti di website Ikatan Notaris Indonesia ya, itu nanti harus asli, yang asli. Nanti hari terakhir saya liatin ya ininya apa namanya, hasil pendaftaran yang lalu. Apakah TTMB boleh legalisir notaris? Tapi kalau saran saya sih legalisir ini ya, TTMB-nya Pengwil sih yang saran saya sih, atau coba hubungi Pengdanya atau coba hubungi itu pusat, apakah boleh tidak legalisir notaris. Soalnya saya waktu itu full legalisir Pengwil. Iya, oke Bu Novia, apakah ada lagi Bu Novia? Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan. Nanti akan di-list mengenai syarat apa saja di hari ketiga, yaitu hari Minggu. Besok kita masih ada bimbel pada hari Sabtu dan Minggu jam 2.
waktu Indonesia Barat, jangan sampai tertinggal. Dan pada akhir setelah pemaparan materi kita akan tetap spill tadi materi-materi apa saja yang akan keluar, yang insya Allah akan keluar ya, karena sudah keluar di tahun kemarin. Oh iya. Bagi yang pertanyaannya belum terjawab, nanti bisa chat di grup. Kita tidak akan menutup chat di grup, jadi silahkan bisa sharing di grup. Kemudian kita bisa berfoto bersama, bisa mengaktifkan kameranya rekan-rekan semua. Kita Ayo akan rekan-rekan, berfoto bersama. tolong aktifkan ininya. Ini slide-nya bisa dimatiin Ibu Novia. Oke. Satu. Boleh. Ayo pada senyum semua, ayo. Calon-calon notaris, ayo. Insya Allah kemungkinan tahun ini harusnya buka pengangkatan ya harusnya tahun ini ya. Atau tahun depan. 1, 2, 3. Bentar, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu Novia. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan rekan-rekan bisa lolos ujian kode etik tahun 2025. Sukses untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.